Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajun Kujang Anom SPD, guru SDN Pandan 2, Kecamatan Krau, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur. Dalam video ini saya akan mengetengahkan pembelajaran tatap muka terbatas atau disebut PTMT ala libur nasi yang awalnya saya kembangkan di saat pembelajaran jarak jauh atau disebut PJJ. Sebelum adanya PTMT, sekolah mengadakan PJJ yang tentu saja banyak menimbulkan kesulitan, baik dari segi jaringan yang kurang lancar maupun listrik yang sering mati. Dan ini merupakan kendala utama, sebab dengan adanya hambatan itu membuat tugas kesulitan untuk dikirim atau diselesaikan, sehingga berdampak pada tingkat kedisiplinan siswa. Siswa menjadi cepat frustasi. Selain itu juga bisa menjadikan sebagai alasan untuk mengabaikan tugas yang telah diberikan. Di samping itu membuat mereka juga cepat bosan, sebab tidak ada interaksi nyata antara guru dengan teman-teman. Komunikasi pembelajaran di rumah tidak semuanya didukung oleh keluarga. Ada yang hanya ditemani oleh ponselnya saja. Kok listriknya mati-mati ya? Sinyalnya kok nggak ada sih? Gimana ini? Nanti nggak bisa kirim tugas tepat waktu. Setelah sudah tidak lagi merah dan guru sudah mendapatkan vaksin semuanya, pemerintah setempat memberikan catatan di daerah tertentu dapat melaksanakan pembelajaran lewat kunjungan ke rumah murid atau disebut dengan istilah guru keliling dan disingkat dengan guling, termasuk di tempat saya mengajar ini. Hal ini tentu saja sedikit banyak dapat mengurai beberapa persoalan yang membelit, khususnya dari faktor orang tua. Orang tua menjadi lebih nyaman karena selama ini mereka merasa keberatan untuk membantu proses pembelajaran anak-anak mereka. Dan ini disebabkan karena situasi kerja mereka beserta kurangnya pengetahuan, sehingga mereka tak mampu membagi waktu untuk membimbing anak-anaknya. Meskipun begitu, kegiatan ini tidak dapat berjalan dengan baik, sebab kondisi pandemi yang masih tidak menentu mengakibatkan aktivitas berkunjung ke rumah tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Di samping juga menguras energi, karena tempat tinggal siswa berjauhan, jadi kurang efektif dari segi waktu pelaksanaan dan akhirnya lebih banyak mengandalkan ponsel alias pembelajaran secara daring. Halaman 133 dikerjakan ya Pak? Iya. Dari kondisi inilah saya mendapatkan gagasan untuk mengembangkan model pembelajaran yang membuat siswa menjadi aktif tetapi tidak membuat mereka menjadi bosan. Gagasan itu bernama libur nasi. Libur nasi ini berprinsip pada upaya pengembangan potensi siswa dengan cara yang simpel namun tetap menyenangkan. Libur nasi itu sendiri merupakan kependekan dari literasi, bernalar, mutualisme, dan eksperimentasi. Tujuan daripada libur nasi adalah agar siswa mampu membaca dan menulis dengan baik, cepat tanggap dalam merespon apa yang terjadi di sekitarnya secara logis, saling menghormati dan bekerja sama, dan yang terakhir berani menguji coba suatu rumusan atau gagasan. Dengan tujuan tersebut akhirnya melahirkan karakter-karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yaitu mampu berkomunikasi dengan lancar dan terukur, berpikir dengan bijak, mengembangkan jiwa gotong royong, serta menghasilkan pemecahan atau penemuan baru. Seperti ini ya. Lalu pebatannya dari kardus. Ini kelopaknya. Seperti ini ya. Ini batangnya lalu kita tempel di sini. Jadinya seperti ini. Bagus kan? Yang hijau ada 1, yang pink ada 3 bagian. Jadi 1/4 bagian. Waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakannya adalah 3,5 jam, sesuai dengan aturan yang memberlakukan maksimal 4 jam pembelajaran di sekolah, dengan diisi berbagai kegiatan seperti petai, sarden, cecak, poksai, vanili, dan talas.
P merupakan singkatan dari perhatikan semua informasi. Dalam kegiatan ini, peserta didik memperhatikan apa yang disampaikan oleh guru, kemudian menanyakan hal-hal yang kurang jelas dan mendiskusikannya. Sedangkan sarden, singkatan dari sarapan dengan soal. Bila kegiatan di awal tadi sudah paham, maka dilanjutkan dengan pemberian tugas. Lalu diteruskan dengan ekskul harian bernama Cecak. Cecak ini kependekan dari cerita-cerita harian kita. Di cecak ini, siswa membuat cerita baik secara bebas maupun bertema, dan minimal terdiri dari 5 buah kalimat. Untuk pokse, vanili, dan talas tidak setiap hari dikerjakan. Pokse ini merupakan singkatan dari foto sekitar kita. Kegiatan ini dilakukan sewaktu-waktu sesuai dengan kesepakatan dengan para siswa. Hasilnya nanti selain dokumentasi juga untuk pembuatan komik strip yang saya sebut dengan kopi, atau kepanjangannya adalah komik foto kita. Sedangkan vanili kependekan dari video karya cipta dan penelitian. Dilakukan seminggu sekali. Dan yang terakhir adalah talas. Talas merupakan singkatan dari Festival Tanggal 1. Kegiatan ini dilaksanakan sebulan sekali. Kegunaannya untuk merayakan kegiatan pembelajaran yang telah dilewati. Di samping itu untuk refreshing sehingga 1 bulan ke depan tidak terlalu merasa penat. Aktivitasnya mirip Agustusan atau sesuai kesepakatan, dengan tetap mengacu pada prokes dan permainan edukatif. Adapun lebih rinci kegiatannya beserta alokasi waktunya bisa dilihat di tabel-tabel berikut ini. Dari pelaksanaan PTMT ala libur nasi tadi menunjukkan hasil yang signifikan. Para siswa lebih percaya diri dalam berkomunikasi, sehingga mereka mampu mengemukakan pendapatnya dengan berani, serta memperlihatkan potensi-potensi yang selama ini kurang terlihat. Dengan demikian, adanya PTMT ala libur nasi ini menghasilkan output siswa yang lebih aktif, kreatif, dan inovatif. Tindak lanjut dari kegiatan ini tentu saja mengembangkannya menjadi model pembelajaran yang dapat diterapkan di kelas lainnya, tidak saja di dalam kelas saya sendiri, dan harapan kedepannya dapat diterapkan dalam berbagai kondisi darurat semacam pandemi ini, di bermacam jenjang pendidikan dan tingkatan sekolah yang berbeda. Demikianlah paparan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.